Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa. Silakan Mas Fatir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin wal alamin. Sehat semua anak-anak? Hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai masuk materi pembelajaran hari ini, Ibu akan sedikit mengulang kembali materi pada pertemuan yang sebelumnya. Ada yang masih ingat kemarin kita membahas materi tentang apa? Silakan angkat tangannya. Haji Bu. Haji. Ya. Ya, kemarin kita membahas materi tentang zakat. Ya, coba sekarang Ibu tanya kembali. Zakat itu termasuk rukun Islam yang keberapa? Coba, rukun Islam yang keberapa zakat? 3. Coba sebutkan rukun-rukun Islam. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, puasa, kelima, haji. Ya, zakat dibagi menjadi berapa macam? 2, apa saja Mas? Ya, zakat fitrah dan zakat mal. Siapa yang tahu kapan waktu pelaksanaan zakat? Ya. Kemarin kita sudah membahas materi tentang zakat. Untuk hari ini kita membahas rukun Islam yang kelima. Apa tadi yang kelima? Haji. Namun ada satu tambahan lagi, yaitu umroh. Jadi hari ini kita membahas haji dan umroh. Berhubung kalian belum mendapatkan buku paket sticky ini, Ibu sudah memfotokopi materi haji dan umroh. Silakan masnya dibagikan ke teman-temannya. Baik, bisa dimulai sekarang. Ibu akan menjelaskan materi tentang haji dan umroh. Sambil kalian bisa membaca materinya di lembar fotokopi. Dan Ibu juga mempunyai PowerPoint, nanti bisa kalian lihat ke depan PowerPoint-nya. Tunggu sebentar ya.
Mohon maaf ya sebelumnya menunggu lama. Dibaca dulu fotokopinya tadi. Sebentar. Baik, silakan semuanya lihat ke depan. Kalau tidak kelihatan bisa maju ke depan lagi duduknya. Untuk yang pertama kita membahas materi tentang haji terlebih dahulu. Di sini nanti kita membahas pengertian haji, hukum haji, syarat-syarat haji, rukun dan wajib haji, macam-macam haji, tata cara haji, dan hikmah dari ibadah haji. Mas boleh minta tolong untuk dijalankan nanti PowerPoint-nya? Bisa, Mas ya? Nggak bisa. Baik. Untuk yang pertama, pengertian haji. Haji memiliki dua pengertian. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara istilah. Secara bahasa, haji yaitu berasal dari kata haja, yang berarti berziarah, menyengaja, dan menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan secara istilah, haji yaitu berziarah ke tanah suci Mekah dengan niat mengerjakan ibadah seperti ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan ibadah yang lainnya dengan mengharapkan ridhoan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sekarang hukum haji. Hukum haji yaitu fardu ain atau wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup, namun dalam tanda kurung bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Hukum ini juga bisa berganti menjadi makruh atau haram. Mengapa? Jika dikatakan makruh apabila tempat tinggal di sekitar lingkungan rumahnya terdapat orang yang masih perlu membutuhkan bantuan, sehingga sebelum berangkat haji orang tersebut harus membantu orang yang kekurangan tadi. Dikatakan haram apabila orang tersebut mempunyai niat buruk sebelum berangkat haji, seperti dia ingin membuat kerusakan atau keonaran di sana ya. Yang ketiga, syarat-syarat haji. Siapa yang tahu syarat-syarat haji ada berapa? Ada berapa syarat-syarat haji? Ada 4. Coba mbaknya disebutkan.
rumah, satu lagi ada puasa atau makan. Ya, benar. Syarat-syarat haji ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, berakal. Ketiga, balik. Keempat, merdeka. Dan yang kelima, mampu. Kemudian, untuk rukun dan wajib dari haji, rukun haji ada 5. Yang pertama, ihram, tawaf, wukuf, sa'i, dan tahallul. Siapa yang bisa menjelaskan tentang ihram? Siapa? Angkat tangannya. Ihram itu untuk biasanya untuk kaum laki-laki tidak memakai pakaian yang berjahit, harus memakai pakaian putih. Ya, nah. Yang kedua, tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan berlari kecil atau berjalan biasa. Sedangkan wukuf yaitu berdiam diri atau berdoa di padang Arafah mulai tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Yang keempat, sa'i, yaitu berlari kecil ke Bukit Safa ke Bukit Marwah. Dan yang terakhir, tahallul, yaitu memotong sedikit rambut. Ya. Berapa nilai rambutnya? Untuk helai rambutnya ada 3 helai. Ya. Untuk wajib haji di sini ada berihram sesuai mikotnya, lalu bermalam di mabit atau di Musdalifah, bermalam di Mina, lalu melakukan tawaf wada, melontar jumrah ula, wusta, dan aqobah, dan menjauhkan diri dari segala hal-hal yang dilarang. Untuk macam-macam haji ada berapa? Ada 3. Sebutkan Mbak, apa saja? Haji Qiron, haji ifrad, dan haji tamattu. Perbedaan dari ketiga haji ini, jika haji Qiron dilaksanakan secara bersama-sama, sedangkan haji ifrad hanya mengerjakan haji saja, sedangkan tamattu mengerjakan ibadah umrah saja. Untuk tata cara pelaksanaan ibadah haji, di sini ada videonya. Silakan kalian saksikan di depan sini. Silakan kalian saksikan. Bu, boleh dituliskan sedikit. Oh iya. Kedengaran suaranya? Sebelumnya Ibu mohon maaf ya, karena hari ini sebenarnya kita pakai LCD tetapi sudah dipinjam oleh tas lain. Ya.
ya. Setelah kita tahu tata cara pelaksanaan haji, ada yang bisa menyimpulkan dari video tadi? Sedikit saja, mungkin 3 atau 4 tata caranya tadi bagaimana dijelaskan. Di bacaannya tadi ada di lembar fotokopi, bisa dilihat. Tata cara pelaksanaan haji. Tata urutan. Iya, tata urut pelaksanaan haji. Bisa dibacakan Mbak yang keras suaranya? 1. Memotong kuku, mencukur kumis, mencapai bulu ketiak, mandi dan menyisir. 2. Rambut dan merapikan jenggot. 3. Memakai wangi-wangian. 4. Mengganti pakaian biasa dengan pakaian ihram. 5. Mengerjakan sholat sunat 2 rakaat. Setelah melakukan hal-hal tersebut di atas, barulah memulai dengan mengucapkan niat. Sudah, Mbak? Ya, itu tadi tata cara pelaksanaan haji. Sekarang hikmah dari pelaksanaan haji. Hikmahnya ada banyak sekali, tetapi digarisbawahi saja. Seperti kita mendapat ampunan dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah, lalu kita dapat menjalin tali silaturahmi. Karena kan di sana banyak tempat berkumpulnya umat dari berbagai negara. Dan yang keempat, sama juga kita menyeru panggilan dari Nabi Ibrahim. Sampai materi haji ini, apa ada yang kurang paham? Barangkali ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Ya. Sekarang kita masuk ke materi umroh. Di umroh ini kita membahas pengertian, hukum, syarat, dan tata cara pelaksanaannya. Untuk pengertian umroh sama seperti pengertian haji, ada 2, secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa yaitu ziarah atau mengunjungi, sedangkan secara istilah yaitu berziarah ke tanah suci atau di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah dengan disertai dengan niat-niat tertentu. Kemudian hukum dari umroh sendiri yaitu sunnah. Dapat dikatakan sunnah karena bisa dikerjakan atau dilaksanakan sewaktu-waktu. Namun juga bisa dikatakan wajib jika dibarengi dengan ibadah haji. Syarat-syarat umroh. Syaratnya sama dengan ibadah haji, tetapi dikurangi 1. Siapa yang tahu dikurangi 1 syarat? Syarat-syarat haji, Mbak. Syarat-syarat umroh. Kalau haji tadi kan beragama Islam, balik, berakal, merdeka dan mampu. Ya, nggak ada mampunya ya di umroh. Berarti cuma 4 syaratnya: balik, beragama Islam, merdeka, sama berakal saja. Untuk rukunnya umroh, apa sama dengan haji? Apakah ada perbedaan? Ada apa Mbak perbedaannya? Kalau haji itu pakai rukun, kalau umroh pakai rukun. Iya. Lalu ditambahi tertib ya di akhirnya. Kalau wajibnya umroh itu ada 2. Yang pertama itu niat atau berihram dari mikotnya. Yang kedua
menjauhkan diri dari segala hal yang dilarang. Untuk tata cara pelaksanaan umroh, di sini ibu juga menyediakan videonya. Silakan kalian lihat di sini. Tidak ada suaranya ya, ini hanya tampilan video atau gambar bergerak saja. Sudah cukup ya. Sekarang ibu membagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, masnya ini dengan mbaknya belakang. Kelompok kedua, mas ini dengan mbaknya belakang. Kelompok pertama membahas tentang materi haji. Kelompok kedua membahas tentang materi umroh. Silakan ditentukan ketua kelasnya. Ditentukan ketuanya siapa? Ketuanya siapa? Ditentukan. Siapa? Ya, masnya maju, nggak apa-apa. Kelompok pertama ketua kelasnya Mas Arya. Ya, nggak apa-apa. Kelompok kedua, siapa ketuanya? Mbaknya atau masnya? Mbaknya aja, nggak apa-apa. Berdiri di sini dulu, Mbak. Nah. Sini, Mas. Ya, agak sini, Mas. Sebelum menulis pertanyaan, bisa dijelaskan secara ringkas dari PowerPoint tadi, haji dan umroh, secara ringkasnya saja. Dari Mas yang dulu. Ya Mas, pahami tadi. Pengertian nggak apa-apa, saya tuju. Bisa dibantu Mbaknya? Kalau pengertian dari haji itu bisa diartikan berziarah, bisa diartikan mengunjungi, atau menyengaja ya dari bahasa. Kalau dalam artian kecil ya itu berziarah ke Ka'bah, bagian paling gampang Iya. Beri tepuk tangan untuk temannya. Untuk kelompok kedua, Mbaknya yang Mbak pahami tadi, terserah Mbaknya, haji atau umroh. Menambahkan saja tentang haji. Kalau sama umroh, haji itu tadi yang jelasnya Mbaknya sudah benar. Saya menambah tentang rukun-rukun haji. Terus rukun-rukun haji itu ada 5 ya, berakal sehat, terus apa namanya, berakal sehat, terus merdeka, kuasa atau mampu, ya, terus balik. Untuk syarat haji, Ya, syarat haji terus dilaksanakan pada waktu tertentu, biasanya saat bulan Dzulhijjah. Terus haji itu mengunjungi Ka'bah dengan niat ibadah
dan niat tertentu. Kalau umroh itu syaratnya sama dengan haji, tapi dikurangi satu. Ya, dikurangi satu. Apa tadi, Pak? Umroh mampu ya, puasa atau mampu tambahi tertib belakangnya. Iya. Terus umrah itu bisa dilakukan kapan saja. Iya. Ya, beri tepuk tangan untuk temannya. Silakan kembali ke kelompoknya. Sekarang disiapkan kertasnya. Ini kertasnya. Kelompok 1, kelompok 2 dulu. Dan ini untuk kelompok 1. Ditulis pertanyaannya dulu. Sudah ditulis pertanyaannya? Kalau sudah, kertasnya dibentuk seperti ini, seperti bola kertas ini. Bisa? Gak apa-apa, tulis seperti bola. Nah, nanti cara bermainnya, bola ini nanti kalian lempar dari satu teman ke teman yang lainnya sambil membaca surat Ad-Duha. Bisa? Bisa. Bisa dimulai sekarang? Bisa. Ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Stop. Stop. Boleh dapat lagi. Tadi satunya siapa yang punya satunya? Mati. Emang ini Ya udah, yang dua-duanya aja mas, gak apa-apa. Masnya pilih, yang ini yang dibuka. Ya. Silakan dijawab pertanyaannya. Boleh rundingan sama anggotanya. Dijawab. Pertanyaannya mudah saja kok. Tadi kan sudah dibahas ya sama-sama. Gimana? Ayo. Mbaknya saja yang jawab. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Mbak. Ya udah Mas aja yang jawab. Iya. Ayo Mas, maju ke depan sini jawabnya. Enggak apa-apa. Dibawa bukunya, enggak apa-apa. Bukunya juga dibawa. Bukunya dibawa barangkali. Di sini. Dibaca tanyanya dulu baru dijawab. Bisa diulangi lagi bahasa keras suara. apa perbedaan dari syarat-syarat ibadah haji dan umroh? Ya, jawabannya Haji berakal sehat, balik dan umur. balik, berakal sehat, berakal
merdeka. Mampu. Kalau umroh, Kalau umroh apa mas? mengurangi mampu. Mampu ada puasa. dan tambahin Tambahin jadi tertib. Kalau nomor 2 ada cara pelaksanaan baca umroh. baca mas yang keras suaranya. Memakai buku, ya, mandi, menyisir rambut dan melakukan jenggot. Cukup. Cukup. Beri tepuk tangan temannya. Ya, terima kasih ya. Untuk satu kertas tadi belum dibuka, dijawab masnya. Kelompok yang satu lagi. Rundingan sama mbaknya. Nggak apa-apa. Kalau sudah ketemu langsung maju ke depan sini jawabannya. Tidak. Sudah? Ya, ayo masnya maju ke depan dijawab pertanyaannya. Tidak apa-apa mas. Ya. Ini berdiri sini. Mbaknya saja nggak apa-apa. Ya, menggantikan ketuanya ya. Yang dimaksud Ini mbak. yang dimaksud puasa atau mampu dalam mengerjakan ibadah haji ialah mampu mengerjakan secara fisik baik maupun rohani maupun materi. Larangan-larangan pada saat mengerjakan ibadah haji yang pertama adalah bersenama, 2 membunuh hewan, 3 memakai pakaian yang berjahit, 4 memakai minyak rambut, 5 memakai harum-haruman, 6 bertengkur dan 7 bercukur rambut. Ya, beri tepuk tangan semuanya. Terima kasih ya mbak. Tadi kita kan sudah belajar dan bermain ya. Ibu punya satu tayangan film tentang haji dan umroh. Bisa kalian lihat filmnya. Ini. Kelihatan mbaknya? Kelihatan?
film ini menggambarkan suasana kota Mekah dan kota Madinah. Perjalanan seorang umat muslim yang tengah berangkat naik haji dan umroh di sana dikisahkan dalam film dokumenter seperti ini. Ya, cukup ya. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, pastinya supaya kalian bisa lebih paham lagi dan menguasai tentang materi haji dan umroh, Ibu memberikan pertanyaan kepada kalian. Bisa kalian isi dari sekarang pertanyaannya. Pertanyaan ini ada di lembar fotokopi tadi semuanya. Baik, Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakan selama 15 menit ya. Di soal tersebut ada 5 soal isian dan 10 soal uraian. Jika ada yang kalian kurang paham, bisa dilewati dulu. Masnya sepertinya ada yang kesusahan dari jawabannya, ada? Tidak. Mbaknya barangkali ada yang susah? Tidak. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Sudah selesai? Bisa langsung dikumpulkan ke depan. Atau yang belum nanti bisa dibawa pulang ke rumah, tugasnya bisa dilanjutkan di rumah. Dibawa pulang ke rumah aja ya, dibuat PR ya tugasnya. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, Ibu sedikit memberi pesan moral kepada kalian. Di sini pasti semuanya ingin naik haji dan umroh. Ya. Siapa saja yang ingin dinaikkan haji dan umroh? Yang punya cita-cita ingin haji dan umroh selain dirinya sendiri. Siapa? Satu keluarga orang.
kita berdoa semoga kita semua bisa berangkat naik haji dan umroh bersama-sama. Amin. Mbaknya sudah selesai? Sambil menunggu mbaknya selesai mengerjakan, kita menguatkan kembali materi yang tadi kita bahas ya. Coba. Rukun Islam yang kelima. Siapa yang tahu? Haji. Angkat tangannya dulu. Apa mas? Haji. Syarat-syarat haji apa saja? Islam, Ya, Islam, balik, berapa sehat? Boleh. merdeka, Merdeka, mampu. Kemudian rukun dari haji. Rukun haji apa saja tadi? haji, Rukun haji tadi ada Ihram. 5. Ihram, wukuf, wukuf, tawaf, tawaf, sa'i, sa'i, dan yang terakhir tahallul. Sekarang umroh. Pengertian dari umroh apa? ziarah Ziarah atau berkunjung, atau berkunjung. Yang keras mas suaranya, nggak apa-apa. Ya. Siapa yang tahu hikmahnya dari pelaksanaan haji dan umroh? Hikmahnya, pelajaran yang dapat kita ambil. dapat terbukanya wawasan, Bukannya wawasan. Jadi haji ini termasuk rukun Islam yang kelima. Ya. Haji ini hukumnya wajib dilakukan 1 kali selama seumur hidup. Dalam artian dia mampu melaksanakannya. Kalaupun dia belum mampu, berarti dia tidak apa-apa, tidak naik haji dulu, ditunda dulu. Ya. Mbaknya sudah selesai? Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita menutup doa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Asr. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa
billahil aliyil azim. Amin ya robbal alamin. Untuk tugas yang minggu depan, kalian membuat tugas makalah ya. Kelompok pertama tadi membahas tentang haji, berarti membuat makalah tentang haji. Kelompok kedua tentang umroh, berarti membahas tentang umroh. Tugas makalahnya dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang ya. Sekarang boleh dirapikan bukunya.